News Update Piala Dunia Qatar 2022. MJ Listeners, kita akan masuk ke informasi olahraga. Kroasia versus Brazil dalam jadwal babak 8 besar Piala Dunia 2022 bakal sengit di lini tengah yang akan menjadi sorotan. Siaran langsung pertandingan perempat final World Cup 2022 Qatar di Education City Stadium Al Rayyan, Qatar, Jumat 9 Desember 2022 jam 10 malam. Timnas Brazil lolos ke fase 8 besar Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 4-1. Sedangkan Kroasia harus menuntaskan laga 16 besar melawan wakil Asia lainnya, Jepang, lewat adu penalti usai skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir babak tambahan waktu. Lalu bagaimana perjuangan kedua kesebelasan untuk lolos ke babak semifinal? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat pagi Bung Tawol, salam olahraga dan salam sehat. Selamat pagi, salam olahraga, salam sehat Mbak Gemma. Oke, Bung Tawol, mengapa duel ini tengah kedua kesebelasan ini lagi-lagi menjadi penentu pertandingan malam nanti? Karena kalau dalam teori sepak bola kan lapangan tengah adalah kunci, engine-nya. Jadi otak permainannya ada di sana. Dan memang dalam anatomi kedua tim ini saat ini lapangan tengah adalah kunci. Misalnya untuk Kroasia, lini tengah mereka kunci karena diisi oleh pemain-pemain senior, pemain-pemain kawakannya Kroasia lah. Ada Modric, ada Brozovic, ada Kovacic. Nah itu adalah pemain-pemain utama Kroasia. Walaupun Modric di usianya yang sudah 37 biasanya 37 atau 38 gitu ya. Biasanya di ujung babak kedua itu sudah diganti Lovro Mayer. Jadi sudah ada pelapisnya walaupun kelasnya masih tetap Modric. Begitu juga di Brasil dengan segala permainan indahnya, kreativitas memang dibangun di lapangan tengah. Jadi kedalamannya, kekuatannya dibangun oleh Casemiro dan Lucas Paqueta. Kreativitasnya ada pada Neymar gitu loh. Kreativitas serangannya Neymar. Nah, di situ. Jadi kunci akhirnya kan duel di sana terjadi gitu loh. Oke, nah Bung Tawol, Kroasia kan kemarin harus bersusah payah nih mengalahkan Jepang pada babak perdelapan final ya, sedangkan Brazil sukses mencukur Korsel dengan skor meyakinkan nih 4-1. Nah, apakah Vatreni akan merubah pola permainan untuk menghadapi Brazil nanti malam? Saya pikir begini, kalau Kroasia memang perjalanannya lebih susah payah lah ya, termasuk yang terakhir lawan Jepang menang dengan susah payah. Keteteran sebetulnya lawan Jepang, hanya kemudian mereka unggul dalam adu penalti. Cuma tim yang biasanya mengalami banyak kesulitan itu lebih punya steady lah, karena sudah mendapatkan banyak ujian lah gitu kan ya, mentalitas segala macamnya. Kalau Brasil sejauh ini hampir tidak mendapatkan hambatan sejak babak penyisihan hingga kemarin. Jadi kadang situasi nyaman ini bisa bahaya buat mentalitas atau kesiapan tim gitu loh. Soal level konsentrasi fokusnya, bahwa secara favoritisme, secara kualitas Brasil di atas Kroasia ya, tetapi dalam perjalanan turnamen seperti ini, perjuangan babak-babak selanjutnya kadang ikut mempengaruhi. Dalam konteks mentalitas, Kroasia lebih teruji karena mengalami banyak kesulitan, sementara Brasil mulus-mulus saja. Sempat kalah 1-0 dari Kamerun kalau nggak salah. Tapi itu kan juga pertandingan yang sudah tidak menentukan, artinya pertandingan yang memang tidak 100% lah diambil oleh Brasil. Nah, dalam situasi itulah saya pikir kalau Kroasia nggak punya banyak pilihan sih kalau dari sisi komposisi permainan, tetapi mungkin mereka akan lebih fokus, lebih disiplin dalam bertahan, lalu akan mencoba memaksimalkan serangan balik sih kalau menghadapi Brasil. Nah, Bang Tawel, trio lini tengah Kroasia kan dimotori oleh Modric, Brozovic, dan juga Kovacic, menjadi andalan pelatih Zlatko Dalic. Nah, apakah trio tersebut dapat meladeni permainan Brazil yang pasti akan bermain menyerang nanti malam? Iya, kalau secara kualitas sih mampu, cuma kan permainan sepak bola kan bukan cuma unit per unit. Jadi overall kan ada unit belakang, unit tengah, unit depan. Jadi overall adalah secara tim. Tinggal bagaimana pendekatan taktikal timnya. Apakah Kroasia akan berani main terbuka gitu loh, head to head gitu kan? Belum tentu juga. Mungkin mereka akan bersifat menunggu, membiarkan Brasil masuk, tapi mereka compact di pertahanan mereka. Compact bukan kompak ya. Compact defense gitu loh. Nah kalau itu yang terjadi, lalu mereka bisa menahan, katakanlah sampai babak pertama belum ada gol dari Brasil, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Artinya gini, dalam sebuah strategi satu tahap bisa mereka
bisa mereka kerjakan dengan baik. Tinggal tahap berikutnya apa adalah serangan balik. Itu dari sisi Kroasia. Artinya posisi Kroasia adalah underdog, tidak difavoritkan lah saat ini menghadapi Brasil gitu loh. Oke, nah apa skema pelatih Zlatko Dalic untuk pertandingan malam nanti akan diturunkan untuk menghadapi Brasil yang atraktif? Ya saya lihat kalau dari komposisi formasi tetap 4-3-3 secara patternnya. Lalu dari sisi komposisi pemain juga akan berubah banyak seperti yang mereka lakukan lawan Jepang. Ada Perisic, ada Kramaric, ada Petkovic di depan. Lalu lini belakang sebetulnya overhaul-nya atau renovasinya Kroasia dibandingkan 4 tahun lalu ini terutama di lini belakang lah. Udah lebih muda, lebih segar, lebih bertenaga dibandingkan back-back yang di Rusia 2018. Sekarang kan ada Joško Gvardiol dan juga Dejan Lovren. Mungkin yang senior Dejan Lovren lah. Cuman memang mereka akan kerja keras menghadapi kuartet penyerang-penyerang Brasil yang luar biasa lah, kalau sangat enjoy bermainnya akan sangat merepotkan. Ada Vinicius di kiri, ada Neymar nomor 10 di belakang Richarlison, juga ada Rapinya ya di sayap kanan gitu. Dan itu semua nggak ada yang bahaya, nggak ada yang tidak bahaya semua, bisa bikin gol semua itu. Oke, nah coba kita akan ke Brazil nih Bung Towel. Gabriel Jesus kan dikembalikan ke London akibat cedera. Pelatih kita akan menempatkan siapa untuk menggantikan peran Jesus ini? Richarlison kan. Richarlison yang jadi posisi nomor 9 atau striker ujung tombak. Karena kebetulan ya itu tadi kedalaman squad itu tebal lah ya. Selain tebal dan kualitasnya nggak jauh beda gitu loh. Rodrigo masih ada. Jadi Martinelli masih ada. Gitu. Jadi buat Brasil lini belakang nggak problem lah. Meski hanya kehilangan seorang Gabriel Jesus sih. Cuman secara kualitas mereka masih punya penyerang-penyerang yang juga tetap berkualitas gitu loh. Oke, nah kemarin kan Neymar kembali dari cedera dan mencetak gol saat mengalahkan Korsel. Skema apa yang kira-kira akan dimainkan pelatih Tite untuk meladeni Kroasia nanti malam? Ya kalau formasi saya lihat 4-2-3-1, kunci di tengahnya ada Beda Casemiro dan Lucas Paqueta. Sebetulnya problem mereka di bek kanan. Mereka nggak punya bek kanan yang murni. Jadi yang saya lihat adalah mereka memainkan Eder Militao. Tapi dengan Eder Militao, akhirnya lini belakang mereka pun akan solid. Karena paling tidak mereka punya 3 bek tengah. Eder Militao, ada Marquinhos, ada Thiago Silva. Itu 3 center back sebetulnya. Jadi keseimbangan Brasil sangat bagus. Kuncinya ada pada Casemiro dan Lucas Paqueta yang menjaga lapangan tengah. Kalau bola berhasil mereka kuasai, ya situasinya bahaya buat Kroasia. Kalau Neymar tetap akan jadi pemain nomor 10, pemain yang bermain di area di belakang striker, sumber kreativitas, tapi sangat tergantung pada kebugaran. Karena Neymar kan baru sembuh dari cedera, jadi seberapa jauh kebugarannya sudah dia capai saat ini, kalau makin bugar ya makin bahaya. Oke, nah Neymar kira-kira akan digeser posisinya menjadi pengacau pertahanan Kroasia nggak nih, Bang Towel? Nggak digeser sih, dia akan main sebagai posisi nomor 10. Posisi nomor 10 itu adalah posisi di belakang striker. Dia dikasih peran bebas, free roll. Jadi imajinasi kreativitas penyerangannya akan ada pada Neymar, gitu loh. Nah enaknya Neymar sekarang adalah 3 trisula lainnya adalah tajam-tajam gitu, generasi baru. Adik-adiknya yang juga kualitasnya hebat-hebat sekarang, Vinicius, Richarlison maupun Rapinya. Oke. Nah, Bung Towel, kedua kesebelasan sebelum pertandingan sudah bertemu 4 kali, di mana Brasil memenangkan 3 kali dan sekali seri atas Kroasia. Nah, apakah pertandingan nanti malam akan jadi milik Brasil atau sebaliknya nih? Ya, head to head mengatakan seperti itu. Tetapi dalam setiap pertandingan penting, babak knockout, tim tim atau pemain itu atau pelatih itu nggak pernah memperdulikan rekod sebetulnya. Mereka nggak akan peduli rekodnya selalu menang. Mereka akan selalu konsentrasi full untuk bisa memenangkan pertandingan hari ini. Jadi nggak ada jaminan karena rekodnya selalu menang bakal menang. Cuma kalau kita berdasarkan objektivitas, kualitas teknik maupun juga taktik yang dimiliki Brasil, kedalaman skuad Brasil, saya pikir ya lebih favoritnya Brasil lah menghadapi Kroasia untuk lolos ke semifinal. Oke, nah tapi di lain sisi kan Bung Towel, Kroasia kan dalam 10 pertandingan terakhir tidak pernah kalah nih. Tanggapannya gimana nih Bung? Ya saya pikir selalu ada ruang untuk kejutan. Makanya saya bilang bahwa Kroasia itu dalam posisi tidak terlalu difavoritkan kalau lawan Brasil. Jadi posisinya lebih kepada underdog. Dan buat Kroasia nggak masalah dijadikan posisi underdog karena kayaknya
mereka selalu familiar dengan posisi itu, bahkan 4 tahun lalu dengan posisi itu mereka ke final kan. Jadi selalu ada aspek kejutan dalam setiap pertandingan, tapi kalau kita bicara objektivitas, bicara tentang kualitas sepak bola, sebelum pertandingan sebagai sebuah prediksi, Brasil favorit, tapi ya karena Qatar ini trennya selalu banyak kejutan, ya Kroasia tetap punya peluang, opportunity untuk mengejutkan. Oke, kira-kira Karena prediksi 2014 aja kan ada hal yang sangat mengejutkan. Brasil main di kandang sendiri kalah oleh Jerman kan di semifinal 1-7. Itu kan nggak pernah dipikir, nggak pernah ada yang menyangka hasil pertandingan seperti itu gitu loh. Maksud saya dalam konteks sepak bola selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Oke, nah Bung Toel untuk ball possession dan prediksi skor, kira-kira berapa nih Bang Toel? Prediksi skor saya pikir kalau normal-normal aja nih, Brasil juga main pada kualitas terbaiknya, ya akan jadi milik Brasil lah. Oke. 2-0 atau 2-1. Oke, siap. Nah Bung Toel Di waktu normal. di waktu normal. Oke, kita nantikan nanti ya Bang Toel.